Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi yanqumi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana da'a ilallahi فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والقرماء وحضرة الجماعة Masjid Jami' Nurul Mubin yang semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah. Dan kita mengawali kesempatan taklim malam ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan untuk masjid dan majelis taklim Nurul Mubin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita atau warga yang tinggal di sekitar masjid ini yang saat ini sedang sakit, kita doakan semoga diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat afiat. Ala hadhaniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukurillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari tafsir Yasin yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Hamami Z. Kita memasuki ayat yang ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa qur'anun. Ayat yang ke-69, 68 dan 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala
Waman dan siapapun nu'ammirhu yang kami panjangkan umurnya, kami karuniai panjang umur. Panjang umur ya relatif ya. Kalau umur umat Nabi Muhammad, dalam sabdanya beliau sampaikan umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu ya berkisar kira-kira antara 60 70. 80 jarang, 90 wis langka, 100 apalagi. Kalau mengikuti usia Rasulullah, kalau hitungan Hijriyah 63. Kalau hitungan kalender Masehi 62. Karena kan perbedaan kalender Hijriyah dan Masehi itu setiap tahun bedanya 11 hari. Umpama kok kemarin tahun tahun ini 2023, kemarin itu lebarannya umpama kok tanggal 20 apa kemarin April, April umpama kemarin kok lebarannya tanggal 20 April, maka nanti lebaran berikutnya tinggal kurangi 11, berarti tanggal 9. Tahun depannya lagi tinggal kurangi 11. Lah ngapain ada sidang isbat? Anggaran udah kadung dibikin, nganggur. Ya biar pantas-pantasan kayak ada kerjaannya ya sidang isbat. Padahal rumus itu udah ada. Bisa dicek ya Pak di kalender, tapi yang ini kalender Hijriah loh Pak. Kalau yang kalender Masehi malah dari tahun ke tahun nggak berubah Pak, begitu-begitu aja. Kecuali ada tahun kabisat apa yang Februari sampai, nah cuma itu Pak. Kalau kalender Hijriah itu hanya kurangi 11 dari kalender Masehi. Lah maka usia Rasulullah dalam hitungan kalender Masehi dengan kalender Hijriah berbeda, hampir setahun bedanya. Kalau mengikuti usia Rasulullah cuma 62. Maka ya panjang umur itu relatif. Waman dan siapapun nu'ammirhu yang kami karuniai panjang umur, nunakishu maka akan kami kembalikan fil khalqi seperti awal dulu diciptakan. Orang yang dikaruniai panjang umur maka akan balik seperti dulu lagi. Dulu waktu lahir gak dibawain gigi Pak ya. Punten Pak, mohon maaf ya. Kan ya memang nyata tuh ya. Kita lahir gak dibawain gigi, nanti umur 2 tahun apa beratu ada. Lah nanti ketika kita panjang umur gigi ya pamit satu. Lewong saya ini kanan kiri atas bawah udah gak ada semua ya. Asal habis makan ya berarti udah tanda ya. Tanda Pak ya. Dulu kita lahir di kemana-mana harus ada yang dampingi. Waktu kecil kemana-mana kan ada yang dampingi. Nanti ketika usia udah nu'ammirhu itu tadi, ya didampingi lagi Pak. Nah, iya. Dulu kita nggak tahu apa-apa. Nanti kalau sudah nu'ammirhu itu, ya balik lagi. Nah iya, pagi udah dikasih beliin sarapan, ntar jam 9 ya Neng kok saya nggak dimasakin Neng, padahal pagi udah dibeli nasi uduk. Nah itu ya Quran yang ngomong loh Pak ini Pak, nggak bisa dibantah udah kalau Quran. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Orang yang dikaruniai panjang umur, nunakishu maka akan aku kembalikan fil khalqi seperti dulu awal diciptakan. Sebagai pendukung dalam ayat lain, saya bacakan di surah Ar-Rum. Kalau ini kan Yasin ayat 68 yang sering kita baca kalau Yasinan. Di surah Ar-Rum ayat 54 Allah sampaikan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah
Allahul ladzi, Allah itulah zat khalaqakum yang menciptakan kalian. Awalnya min dhafin, dalam keadaan lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Bayi baru lahir bisanya apa? Cuma bisa nangis doang, sama kakinya keroncal-keroncal. Tsumma ja'ala min ba'di dhafin, kemudian kami jadikan setelah kondisi lemah itu kuwatan, kuat, berangsur-angsur kekuatan bertambah. Dari bisanya cuma celentang bisa tengkurap, habis tengkurap bisa duduk, habis duduk mulai rayap jalan, habis jalan udah bisa lari, kuat. Lah nanti kalau dikasih panjang umur, yuk balik kayak itu lagi. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, kemudian setelah berada di puncak kuat maka akan kembali lemah. Periode hidup kita, periodiknya hidup kita itu kan kayak kerucut aja. Dari bawah usia baru lahir, kemudian naik, berada di puncak. Setelah berada di puncak nanti pasti akan turun kembali. Itu saya pernah dengar omongannya Deddy Kombuser. Orang setelah berada di puncak maka siap-siap untuk turun. Siap nggak siap ya pasti akan turun. Setelah ia berada di puncak karir umpama, udah menang, mau ibarat atlet menang terus, udah di puncak, ya siap turun, ada masanya. Min ba'di tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kalau dalam ayat ini malah ada tambahan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin, kemudian setelah Allah jadikan orang itu kuat berada di puncak. Puncak itu mungkin usia antara 30-40 Pak. Wong yang saya rasakan saya ini Pak. Ketika sekarang udah usia 44. Ketika dulu usia 40 kehujanan itu malah seger. Sekarang kegermisan nyampe rumah beli godrek. Iya. Dulu kalau hujan-hujan kan seneng ya. Sekarang udah mulai 44, berarti mungkin usia puncak itu ya antara 30-40. Setelah 40 ya makin menurun sampai selesai episode selesai. Di situ udah kan ada tambahan, bukan hanya lemah tapi wasyaibah. Syaibah itu rambut mulai memutih alias uban. Saya malah dari aliyah udah punya, dari SMA. Dari SMA tuh sini udah ada, apalagi sekarang guys. Maka biar disemir kayak apa ya tetap disemir, nanti selang 3 hari 4 hari yang hitam ujungnya, yang pangkalnya putih. Ya wis, itu ketentuan Allahnya begitu. Cuman kadang masalah semir menyemir. Memang mayoritas ulama semir dengan warna hitam. Mayoritas juga. Berarti kalau ada mayoritas berarti kan ada minoritas kan? Mayoritas mengatakan jangan. Mayoritas ya, kebanyakan, tapi minoritas ada sedikit ulama yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena di zaman Rasul itu pernah ketika akan peperangan sahabat itu disuruh nyemir semua, rambut sama kumis jenggot suruh nyemir. Pas saat itu pas mau perang. Alasannya biar musuh itu, ternyata pasukannya masih muda-muda. Nah, walaupun aslinya ya wis empuk. Untuk menggertak lawan ya. Untuk nge-move lawan, kemudian semuanya disuruh nyemir hitam. Nah, kalau kita nyemir tujuannya lah kalau memang ada tujuannya yang baik ya monggo lah ya. Tapi kalau tujuannya untuk yang enggak baik ya lebih baik enggak disemir kayak apapun ya. Ayatnya ya summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Ayat ini juga didukung di An-Nahl ayat 70. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil 'umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'an
innallaha alimun qadir. Wallahu, dan Allah khalaqakum, yang menciptakan kalian, yang menciptakan kita semua umat manusia ini. Tsumma yatawaffakum, kemudian Allah lah yang mewafatkan kita. Biar orang kayaknya nggak selamat, mati dah mati. Tapi kalau Allah menghendaki hidup, hidup. Itu saya pernah dulu lihat langsung, Pak. Saya zaman sekolah itu kan suka ngambil daun tebu buat makanan sapi. Lah tebang tebu itu kan ditarik pakai, kalau orang kampung saya lori, yang kayak kereta itu Pak, tapi nggak ada gerbong, hanya palang-palang kok buat narik tebu. Nah, kalau orang kampung saya lori, nggak tahu kalau di tempat lain. Ketika belok begini Pak, ambruk. Di situ pas ada orang, nyangkanya semua orang mati. Mati, nggak mungkin hidup Pak, ketiban lori yang isinya tebu. Orang-orangnya nggak ada selamat. Ya saya lihat Pak, saya lagi ngambil daun tebu. Begitu itu dibongkar, lori diangkat, nggak apa-apa, lecet aja enggak. Ya wallahu alam, punya ilmu hilang kok. Ternyata itu ada kayak sumur kecil yang buat nyiramin tebu. Orangnya ambles ke situ. Ya kan, orangnya karena kayak apa ya, buat nyirami loh. Itu kan ada kayak lubang kecil itu. Lah orangnya ambles ke situ. Lah kalau Allah menghendaki selamat kan cara ada aja ya. Allah yang mewafatkan. Biar didampingi dokter spesialis sambung nyawa. Sambung nyawa bukan sangkal putung. Zaman Pak Harto itu sekarang apa dokternya udah? Dokter yang paling top lah, kalau perlu seluruh Indonesia dipanggil. Tapi kalau Allah mau ngambil, diambil. Yang tadi keberkan lori malah enggak. Allah yang menghendaki. La wa minkum, dan ada sebagian kita umat manusia ini mayyuraddu ila arzalil umur, yang dikehendaki oleh Allah ila arzalil umur, sampai umur yang wis sangat lanjut, sepuh banget lah. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga orang itu sudah tidak mengetahui apa-apa lagi yang padahal dulu ia tahu, alias pikun. Mas ayatnya wis ada. An-Nahl ayat 70, ayat yang membahas tentang pikun. Bahwa orang yang dikaruniai umur sudah sangat lanjut, ila ardhanil umur, sangat lanjut, maka likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, maka ia tidak mengetahui, la ya'lama, tidak mengetahui, ba'da ilmin syai'a, setelah ia dulu pernah tahu. Kita kalau punya keluarga, entah orang tua, entah mertua, kalau udah kondisi itu ya memang itu dikehendaki oleh Allah. Mungkin dulunya dia pinter, tapi kalau udah kayak begitu, la ya'lama likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Habis sarapan aja lupa. Kadang mohon maaf, sampai buang hajat aja dia nggak tahu. Ya kan, kembali ke asal ya. Nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Lah, ketika orang sudah sampai pada usia seperti itu, status hukumnya bagaimana? Maksudnya kewajiban sholatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lain bagaimana? Ternyata kondisinya kayak seperti itu. Kadang ada yang mohon maaf ya, sampai kencingnya pun dia nggak nyadar, tahu-tahu kencing. Terus tadi makan aja sampai lupa. Lah bacaan sholat apa ya masih ingat? Pikun. Maka ketika orang sudah sampai seperti ini, maka status hukumnya juga sama dengan anak kecil. Dalam Islam itu kan rufi'al qalamu an salasin, ada 3 kelompok orang yang pahala dosa tidak berlaku untuk orang tersebut, alias yang ia kerjakan tidak dicatat dalam catatan amal. Ada 3. Yang pertama, anak kecil sehingga ia balik dewasa. Lah, ketika orang sudah sampai seperti anak kecil itu lagi, berarti yang hitungannya tidak balik lagi.
berarti yus nggak ada catatan amal. Catatan amal itu berlaku ketika usia balik. Balik itu kan tandanya ada 4. Kalau balik tandanya 3, tapi kalau mukallaf 4. Kalau balik kan kita udah sering ngaji kalau ngaji fikih Pak ya. Kalau laki-laki udah mimpi wajib mandi. Kedua, perempuan sudah menstruasi. Ini kalau saya mengadakan survei anak-anak ngaji yang di tempat saya itu rata-rata umur 11-12. Walaupun tidak semuanya sama, ada yang lebih cepat, ada yang lambat. Kalau tidak dua-duanya, maka ketika ia usia 15 tahun itu disebut dengan balik. Tapi kalau mukallaf itu orang yang terbebani untuk melakukan perintah, menjauhi larangan. Kayak kita ini kan mukallaf nih. Kita wajib sholat, nggak boleh mabuk dan lain-lain. Ini namanya mukallaf. Lah kalau syaratnya mukallaf itu ada 4. Yang pertama, akalnya sehat, akalnya waras. Lah ketika orang sudah di usia yang kayak seperti itu tadi, kan akalnya sudah berkurang, maka ia tidak mukallaf lagi. Kemudian mukallaf itu tandanya selanjutnya, ketika dakwah Islam sudah sampai ke orang tersebut. Misalnya orang yang tinggal di pedalaman, konon katanya di Baduy ya. Yang Baduy dalam apa dia? Kalau Baduy luar kan udah sama kayak kita ya. Konon katanya, saya juga belum tahu langsung, hanya cerita orang. Konon Baduy dalam itu kan Islam belum masuk ke dia, maka dia tidak masuk mukallaf. Lah terus hitungannya apa? Kalau dalam kajian ini namanya fatrah. Fatrah itu kaum kosong. Nggak ada catatan amal. Misalnya kayak zaman dulu di negara kita ini sebelum Islam datang, zaman Majapahit apa zaman apa sebelumnya Sriwijaya apa zaman apa, bagaimana status hukum orang-orang kayak seperti itu. Nah ini namanya kaum fatrah. Fatrah itu artinya kosong, nggak ada catatan amal. Begitu meninggal selesai. Nah kemudian yang selanjutnya, orang mukallaf itu dia tidak cacat dari lahir penglihatan dan pendengaran. Misalnya ada orang yang dari lahir memang udah cacat, pendengaran nggak berfungsi, penglihatan nggak berfungsi dari lahir, maka orang ini tidak mukallaf. Ia tidak kewajiban sholat, tidak kewajiban puasa dan lain-lain. Wong dia tidak tahu bagaimana kita ngajarinya. Kalau dia cuma hanya tuli masih bisa dengan melihat. Kalau dia hanya tidak melihat masih bisa dengan pendengaran. Tapi kalau orang sejak lahir tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, maka orang ini juga sama namanya kaum fatrah. Tidak ada kewajiban apa-apa. Tapi kalau cacatnya, mohon maaf, cacat tidak bisa melihat, tidak mendengar ini, setelah dia usia dewasa, mungkin usia 20, entah penyakit atau kecelakaan, kemudian penglihatannya nggak berfungsi, pendengarannya tidak berfungsi, maka ia tetap wajib sholat, wajib puasa dan lain-lain, selama akalnya masih ada. Nah, balik lagi, bahwa ada 3 kelompok orang yang amalnya itu tidak dicatat itu tadi. Yang pertama adalah anak kecil sehingga ia dewasa. Yang kedua, orang tidur sehingga ia bangun. Orang tidur itu Pak, ketika dia tidur itu nggak ada catatan amal apa-apa, nggak ada catatan amal baik, nggak ada pahala, nggak ada catatan dosa. Ketika orang itu tidur, umpama ada orang ngelindur tidur, ini pulang dari sini, pulang jamaah Isya, nyampe rumah karena saking capeknya tidur. Begitu tidur ngelindur langsung mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus begitu bangun jam 4 subuh sampai qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas, 30 juz dibaca Pak. Ngelindur, padahal kalau sadar nggak hafal. Umpama ada orang ngelindur kok sampai 30 juz kebaca semua, pahalanya nggak ada. Wong dia tidak dengan sadar.
Atau sebaliknya ketika dia ngelindur berbuat dosa, umpama sebelum tidur berantem sama bininya umpama, ya semoga tidak lah ya. Wong ini contoh-contoh nggak bagus masalahnya. Umpama sebelum tidur berantem sama bininya, kemudian tidur. Ketika ia tidur kelindur, asli kelindur pak. Kelindur Indonesianya apa? Ngigo ya. Nah, ketika dia ngigo mungkin sebelahnya ada kaso apa-apa, bininya digebuk, buk, mati. Itu kalau dalam melihat status hadis ini, orang tersebut tidak bisa dikenai hukum apa-apa kalau dihukum Islam. Tapi kalau hukum Indonesia ya tetap ya. Yang ketiga, orang gila sehingga sembuh. Maka orang gila itu nggak ada hukum apa-apa. Makanya kalau pengen bebas ya COVID aja. Lah iya COVID aja empat ya. Iya. Makanya umpama ada jamaah Nurul Muhibin ini yang pengen nanti sebulan puasa nggak usah puasa, nggak usah kodok, nggak usah fidyah. Umpama pak, umpama nanti ini kan Ramadan masih berapa bulan lagi sih? 3 bulan lah ya. 3 bulan kan masih ada kesempatan itu pak, masih cukup lah waktunya. Biar Ramadan nggak usah puasa, kemudian gak usah kodok, gak usah fidyah, plus gak dosa. Caranya cuma satu. Dari sekarang banyakin cicilan. Iya kan, banyakin cicilan. Pokoknya motor ngambil lagi, mobil kalau perlu, rumah ngambil bank lah buat bangun. Kan banyak cicilannya, pusing. Kalau perlu nyalek lah nyalek. Nyalek udah keluar duit banyak nggak jadi. Wah, begitu tanggal 1 Ramadan udah sebelum Ramadan lah orang-orang pada apa itu munggahan. Orang pada munggahan itu udah mulai itu. Diajak ngomong mulai gak nyambung. Bang, dari mana bang? Waduh, anak saya udah 4. Udah mulai gak nyambung dah. Begitu awal Ramadan bener dia gila, tapi bener loh ya, bener gila. Udah itu nggak usah puasa, nanti ya nggak usah kodok, nggak usah fidyah, plus nggak dosa. Lah ya bebas. Lah kok umpama Nurul Mubin sini takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sembuh itu orang. Karena gara-gara takbiran dia sembuh. Langsung datang ke masjid bayar zakat fitrah umpama. Maka orang tadi itu selama sebulan full semua ibadah yang ia tinggal gak dosa, gak wajib kodok dan gak fidyah. Ada kesempatan pak kalau mau nyoba. Nah, iya. Nyalek dah nyalek. Udah ditutup ya pendaftaran ya. Yo cara lain lah kalau pengen, tapi ya siapa yang mau lah yo. Gila. Bebas orang gila itu, bebas. Makanya kalau ada orang kok tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba orang gila. Bebas kalau memang benar-benar gila. Maka dulu waktu kasus di Lampung almarhum almarhumlah Syekh Ali Jabir ditusuk ya. Nah, ketika ditangkap bilangnya bebas, pokoknya orang gila mah bebas. Aduh ya Allah, asal ada yang kejadian begitu kok langsung konversi pers pelaku orang gila. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi wa man nu'ammiruhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun. Lah ayat ini ditutup dengan apa itu ya, tegurannya. Afala yaqilun. Apakah mereka itu tidak menggunakan akalnya? Kalau bahasanya Cak Lontong, mikir. Cak Lontong kalau kudu kuis atau apa kan langsung bilang mikir gitu. Afala yaqilun itu kalau diterjemahkan gampangnya kan apakah enggak mikir
bahwa kita itu dulunya lemah menjadi kuat, nanti bakal akan lemah lagi. Lah mumpung sekarang nih, alhamdulillah ya, kita masih kuat lah ya. Amin lah ya, masih sehat, seger buger lah ya. Alhamdulillah. Maka ya mumpung masih kuat. Kalau bahasanya ya gunakan aji mumpung. Kalau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Kalau Roma Irama gimana lagunya? Nah kan jadinya lagu Roma Irama itu ya. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Gitu ya. Itu kan menerjemahkan hadis tapi dibentuk dalam syair lagu. Mumpung masih sehat sebelum sakit, mumpung masih sempat sebelum sempit, mumpung masih muda sebelum tua, mumpung masih kaya sebelum miskin, mumpung masih hidup sebelum mati. Wong mati itu kan juga permisi dulu. Kalau kabar kita itu udah dikabari lama. Udah dikabari udah lama, kita ini dikabari, Pak. Nah, yang tadi kan kabarnya begitu kan ya. Pandangan mata udah mulai nambah pakai ini kan kabar ini, ya kan. Gigi tadi udah rambut, ya kan. Pendengaran udah mulai diteriakin aja gak denger, apalagi dibisikin. Nah, itu kabar, Pak. Ibarat pemberitahuan mau penyitaan rumah, penyitaan barang kreditan itu udah ada pemberitaan 1, 2, 3 itu aslinya sudah ada. Cuman kadang kita nggak ngeh. Kirainnya masih muda, diajak tobat ya masih ngeles, diajak ngaji masih ngeles. Bang, maghrib adzan di masjid, Bang. Lah iya, adzan di masjid, adzan di jalan tabrak motor. Alasannya kadang kalau orang belum mau. Lah, kenapa ayat ini ditutup afala yaqilun? Apakah kalian enggak mikir? Itu maksudnya kita berpikirlah bahwa kesempatan kita untuk berbuat ini kan tidak lama. Apalagi mohon maaf ya, tadi kematian itu datangnya kita tidak tahu. Lah kalau tahu sih kita bisa nawar. Ayatnya kan qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, sampaikan wahai asyrafal khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mauta, sesungguhnya kematian, tafirruna minhu, yang semua orang itu pasti akan lari dari kematian itu. Siapapun kalau ditawarin mati, selama orang itu akalnya masih waras, pasti akan nawar, Pak. Kecuali yang akalnya udah gejlek. Kayak beberapa hari yang lalu saya pagi-pagi berangkat di BKT, rame-rame ada apa, ternyata orang bunuh diri di pentokan apa itu, angkot ya Pak, Ceklingo, pangkalan Ceklingo yang Sungai Kendal. Pagi-pagi kok rame banget, ternyata orang bunuh diri, masih muda, seumuran saya, kelahiran 80. Ya berarti kan akalnya udah gak waras. Selama orang itu masih waras, ayat Qur'annya udah bilang tafirruna minhu, pasti akan nawar, lari dari itu. Umpama seumur saya ditawarin sama Israel, gimana mati sekarang? Jangan Israel, anak saya masih kecil-kecil kok. Begitu anak udah gede, gimana sekarang? Jangan Israel, pengen lihat punya mantu. Udah punya mantu, pengen lihat punya cucu. Udah punya cucu, pengen lihat punya cicit. Bawahnya cucu cicit ya. Udah punya cicit, yakin masih nawar, Pak. Gimana sekarang? Janganlah, pengen lihat punya apa? Bawahnya cicit tuh. Canggah. Bahasa Surabaya canggah ya. Bawahnya canggah masih ada ya? Enggak, maksudnya orang masih ketemu enggak kira-kira usia segitu ya? Kalaupun masih bisa nawar, mana nawar? Wong ayatnya udah begitu. Kalau Quran itu pasti bener, nggak bisa kita canggah warai utek-utek gantung siwur gitu. Wong ketemu buyut aja udah jarang kok ya? Jarang.
Apalagi bercandaan ini, saya mendengar candaan ini bercandaan loh Pak. Takutnya di sini ada kalau ngitung umurnya PNS itu gampang. Pensiun 58 ya. 59 stroke 60. Makanya enak gak jadi PNS Pak. Insya Allah panjang umur. Tapi ini bercandaan loh Pak. Yang menentukan bukan pensiun dan gak pensiun loh. Allah yang menentukan. Idza kana al-mu'minu syaikhan, idza kana ketika ada al-mu'minu orang yang beriman syaikhan. Syaikh itu aslinya orang untuk orang yang lanjut usia. Tapi sekarang konotasinya syekh itu orang yang ahli agama. Disebutnya syekh. Padahal syekh itu aslinya maknanya adalah orang yang sudah sepuh, orang yang sudah lanjut usia. Idza kana al-mu'minu syaikhan, ketika orang yang beriman itu sampai ke usia lanjut, rufi'a maka diangkat al-qalamu, catatan amal. Fala yuktabu maka tidak dicatat min sayyiatihi dari keburukannya. Umpama tadi Pak orang udah pikun kok melakukan kejahatan, maka itu dalam Islam tidak dicatat sebagai kejahatan karena akalnya sudah tidak berfungsi. Kama la yuktabu min sayyiatis sabiyyi, seperti tidak dicatatnya keburukan yang dilakukan oleh anak kecil. Ini orang yang sudah lanjut. Kama ruya fil hadisil qudsi, seperti yang diriwayatkan dalam satu hadis qudsi, asyaibu nuri wa ana astahi al mukhriqa nuri binari. Asyaibu uban Pak. Nuri itu cahayaku kata Allah. Maka ya rata-rata kalau orang sudah beruban ya ibadahnya mulai tekun lah ya. Lah kalau udah ubanan kok orang ibadah belum tekun ya wis. Kalau orang kampung saya namanya gaplek peringilan Pak. Wis tuwek malah petakilan. Kalau orang Jakarta apa bahasa itu ya? Udah tua tapi malah kalau diajak yang baik-baik itu malah ngeles. Apa dah? Kalau orang Jawa bilang gaplek peringkilan, wis tuwek malah petakilan. Apa dulu ada tua-tua keladi. Ya. Makin tua makin. Lah kalau makin jadi tekun ibadahnya sih bagus. Ini umur udah ya Allah. Giliran kondangan ada biduan, ayo Pak Haji, naik Pak Haji, naik. Aduh. Lah iya bener api ketua. Api ketua. Itu saya pernah lihat sampai sama istri itu kayak orang taruhan. Lagi kondangan. Nah, ada mohon maaf ya udah sepuh lah. Pakaiannya ya pakai pakai peci putih pakai. Nah terus biduannya tadi itu manggil-manggil, ayo Pak Haji, kan habis jual tanah, masa sih nggak nyawer? Nah istri saya, Noel saya, Mas, kira-kira itu aki-aki itu naik nggak? Ah batin saya jawab saya, enggak, udah sepuh gitu, masa ya nggak malu? Lah kok berdiri? Naik ke panggung, ya Allah, kata istri tuh kan bener saya kan tebakan saya, ya Allah, gaplek peringkilan, wis tuwek malah petakilan, apa tadi, abi gitu Lah asyaibu uban nuri itu cahayaku, maka ini kan bahasa kinayah maksudnya Pak, bahwa orang yang beruban yang sudah dikaruniai umur oleh Allah sampai usia beruban, yo hendaklah menjadi cahaya agama Allah, yaitu ibadahnya yo makin tekun. Kalau memang dulunya temperamen mudah marah yo berkurang. Wa ana dan saya kata Allah astahi malu an uhriqa nuri untuk membakar cahayaku itu binari dengan apiku. Kalau bahasa kita Allah aja gak enak nyiksa orang yang sampai hidupnya dulu sampai usia lanjut. Lah mosok kita
dikarenai umur sampai usia lanjut kok nggak enak sama Allah, kok nggak enak sama Allah. Ibadah masih berat, ngaji masih berat. Sih kebangetan ini. Tadilah abg tua ini ayat yang ke-68 yang hikmahnya adalah manfaatkan sebaik mungkin. Wong kita sehat ya enggak terus sehat, kita sempat ya enggak terus sempat, maksudnya waktu longgar gitu, enggak terus waktu longgar. Kita punya rezeki luas ya enggak selamanya, kapan-kapan ya bisa gantian. Yogi apalagi kita hidup yo enggak selamanya, yo kapan-kapan yo diambil oleh Allah. Ayat 68. Kita memasuki ayat yang ke-69. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun. Wa ma dan tidak allamnahu kami mengajarkan kepada Rasulullah asy-syi'ra syair. Sabab nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini, karena kan ayat itu turun kan tidak langsung brek satu surat, enggak, kadang ada yang seayat, kadang ya 2 ayat, kadang ya ada memang satu surat. Jadi ayat itu turun ya disesuaikan dengan kebutuhan Rasulullah. Kalau Rasulullah menghadapi masalah tertentu kemudian beliau belum bisa menyelesaikan, biasanya baru turun ayat. Nah, sama kayak ayat yang ini atau yang contoh sering itu, Rasulullah itu kan putra laki-lakinya semuanya kan meninggal pada saat masih di bawah umur, masih kecil. Padahal budaya Arab saat itu, orang kalau yang nggak punya anak laki-laki itu bahasanya apa? Nggak punya jago, nggak punya anak kebanggaan untuk meneruskan sejarah. Sampai-sampai Rasulullah itu dibully. Makanya kalau kita dibully, jagoan kita dibully biasa, apa wong Rasulullah jadi bully. Lah orang-orang membulinya Rasulullah itu ya dengan sebutan abtar. Abtar itu orang yang suami seorang laki-laki tapi nggak punya anak laki-laki yang sampai dewasa. Lah ketika asal ketemu dibully terus ya manusiawi toh kan. Rasulullah juga punya sifat sisi kemanusiaannya. Ya sedih, ya Allah kok saya dibully terus begini. Kemudian turun ayat inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ayat itu awalnya turun karena Rasulullah dibully. Lah kita ngaji Yasin ini juga sama. Ketika orang-orang tidak mengakui bahwa Rasulullah itu sebagai Rasul, apa iya seorang nabi, seorang rasul kok nggak pernah sekolah, nggak bisa baca? Konon kan ummi itu diartikan tidak bisa baca, hidupnya ya terlunta-lunta, 2 bulan di kandungan ayahnya nggak ada, umur 6 tahun ibunya meninggal, kemudian ganti diasuh sama kakek, umur 8 tahun pindah diasuh oleh paman. Lah mosok nabi kok begitu? Nah kemudian turun ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Penekannya di ayat yang itu. Sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, sungguh termasuk bagian dari para rasul. Nah ayat ini juga sama. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun. Ayat ini diturunkan oleh Allah karena anna kuffar Makkah, sesungguhnya orang-orang kafir Makkah, qalu, mereka pada mengatakan inna Muhammadan alaihi salatu wassalam syairun wa ma yaquluhu syi'ra. Sesungguhnya Muhammad itu hanyalah seorang penyair
dan yang diucapkan, yang bilangnya karena katanya wahyu Allah itu ya cuma syair. Itu omongan orang-orang kafir Mekah saat itu. Lah untuk membantah omongan orang kafir Quraisy itu, orang kafir Mekah itu, turunlah ayat wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma, dan tidak 'allamnahu kami mengajarkan kepada Muhammad, pada Rasulullah, asy-syi'ra syair. Sampai-sampai walaupun pendapat ini ada yang menentang, sampai-sampai Rasulullah itu kan dipanggilnya Ummi, tapi Ummi bukan Ummi ibu loh Pak. Dalam salawat itu kan sering ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ummi di situ jangan diartikan ibu. Ummi ini artinya adalah orang yang tidak dikaruniai bisa membaca dan menulis. Loh, katanya Rasulullah cerdas, kok nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Kan sifat wajib para rasul kan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu kan cerdas. Lah kok nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Dan ini memang desain Allah untuk membantah tuduhan bahwa Quran itu adalah rekayasa Rasulullah. Lah kalau Rasulullah pinter baca, pinter nulis, lah mereka nuduh itu mah bikinan Muhammad. Oh, tapi nyatanya Rasulullah nggak bisa baca, kok nggak bisa nulis? Nah, maka itu bantahan dengan cara atau dengan langsung menunjukkan bahwa Rasulullah itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi kecerdasan Rasulullah yang luar biasa. Walaupun beliau itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, sekali dengar yang diomongkan orang sampai wafat nggak bakalan lupa. Kita dikaruniai oleh Allah bisa baca, bisa nulis, tetapi ya kayak iklan tolak angin dulu ya Pak. wes bablas. Lah kadang kacamata itu. Ini saya Pak, kacamata kadang kalau nggak pakai peci habis baca kan saya giniin Pak tuh. Lu saya cari anak saya omelin loh. Kacamata kemana sih ini bocah mainan loh. Begitu saya jalan muter-muter nyari kacamata kan kelewatin kaca cermin. Lah ternyata kacamata di sini. Ya Allah. Sifat kita. Kalau Rasulullah nggak mungkin lupa seumur hidup. Sekali beliau dengar maka tidak akan lupa. Bisa jam berapa? 21. Jam 19 lebih 16. Oh kelihatan Pak di sana Pak. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Ini ayat menerangkan, membantah bahwa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu adalah, dikiranya orang-orang kafir mengiranya itu adalah syair. Syair itu maksudnya hasil karya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dibantah oleh ayat ini. Wama, dan tidak yang bagi pantas lahu untuk Rasulullah. Artinya tidaklah pantas Rasulullah itu sebagai seorang penyair. In akan tetapi huwa, Rasulullah itu atau wahyu yang dibawakan itu adalah illa kecuali zikrun, peringatan, wa Qur'anun, dan Quran, mubinun, yang nyata atau yang jelas. Nah, ini ayat untuk membantah tuduhan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir saat itu. Dan memang orang-orang Quraisy itu nggak pernah berhenti untuk menjatuhkan Rasulullah dengan berbagai macam cara, fitnahan, ya, bahkan keluarga Rasulullah yang pernah dituduh, Aisyah itu pernah dituduh selingkuh. Kejinya tuduhan mereka yang dikenal dengan hadisul ifki, tuduhan bohong. Bahkan ya banyak di antara sahabat yang imannya belum mantep-mantep banget, ya goyang Pak dengan kasus itu, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, pernah diisukan berselingkuh. Ini kan tuduhan yang luar biasa. Nah, ini banyak kita baca dalam sejarah bahwa
orang-orang Quraisy itu tidak akan pernah berhenti untuk mencari cara bagaimana menjatuhkan Rasulullah. Ya, sampai sekarang orang-orang yang nggak senang dengan Islam ya akan terus mencari cara untuk menjatuhkan Islam. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa mereka akan selalu nyari cara sehingga kita mengikuti cara mereka. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.